merupakan salah satu senjata asli Indonesia. Keris ditetapkan UNESCO pada tanggal 25 November 2005. Benda yang satu ini unik sebab memiliki nilai estetika yang tinggi. Keestetikan keris terdapat pada bentuknya yang tidak pakem. Selain itu, bilah keris umumnya memiliki lukisan yang muncul dari proses penepaan atau biasa disebut pamor. Keunikan keris semakin komplit sebab kebanyakan bentuknya berbeda di setiap daerah. Selain perbedaan daerah, keris biasanya juga berbeda bentuk, tergantung siapa pemegangnya. Kediri memiliki segudang budaya, mulai dari sejarah, legenda, kesenian, serta barang-barang peninggalan kerajaan. Nah, ada sesuatu hal yang membuat kami penasaran, yaitu keris betok dan juga warongko Kadiren. Apa sih perbedaan antara keris betok ini dengan keris-keris yang lain, serta filosofinya? Simak di Tualang Budaya. Berbicara soal keris, Kabupaten Kediri juga memiliki keris khas. Keris khas Kediri ini oleh pakar keris dinamai keris betok. Dalam sejarah budaya Jawa, keris betok merupakan model pusaka paling awal sebelum munculnya keris berkelok. Keris betok sendiri juga memiliki nama lain, yakni keris Buddha. Nama tersebut dipakai sebab keris ini muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kira-kira menurut Gus Barok sendiri nih, definisi dari keris betok itu seperti apa sih, Gus? Kalau bicara keris betok itu orang selalu identik dengan penyebutan nama Kediri. Iya. Jadi Kediri itu masa kerajaan yang cukup lama. Ini 170 tahun dari mulai raja-raja yang ada. Jadi kalau keris betok itu dimulai asal-usulnya dari mana? Sebenarnya dari Mataram Hindu, tetapi lebih dikenal di era Kadiri. Jadi keris betok ini adalah keris tindih. Keris tindih untuk menetralisir keris-keris yang lain. Jadi ada kekuatan di mana sesuatu itu kalau kita ngomong tentang pusaka, Ya. maka kita harus memahami dulu bahwa besi itu adalah sesuatu yang diturunkan Allah dan memiliki kekuatan yang hebat. Nah, empu itu bisa menggunakan sesuatu daya kekuatan yang dimilikinya dengan bersemedi, dengan memohon kepada Yang Maha Kuasa, memasukkan sesuatu ke dalam keris, energi keris. Ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan ilmu fisika dasar dan biologi dasar. Jadi tidak perlu klenik-klenik, tetapi ini nyata, real. Jadi ini adalah keris era peninggalan Kediri dan bentuknya macam-macam. Lah kalau seperti ini perkiraan saya jenggolo seperti ini. Bentuknya cenderung lebih panjang, pamornya seperti ini. Biasanya kalau Singosari bentuknya lebih cenderung ke yang lebar, agak lebar. Menurut pakar, nilai estetika dan filosofi keris betok tidak kalah tinggi dengan keris berkelok. Bentuknya yang sederhana melambangkan keris ini sebagai penengah, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Filosofinya yakni sudah selayaknya sebagai manusia yang sudah menginjak dewasa bisa menjadi penengah antara yang muda dan yang tua. Kegunaannya zaman dulu nih, Gus, pada saat zaman kerajaan Kediri gitu, sampai mungkin keris di zaman sekarang itu kegunaannya masih sama atau beda, Gus? Ya. Di awal keris itu tadi saya katakan sebagai senjata tikar. Ya. Ya, maka prototipe, jadi prototipe keris
Itu pun dari yang kemudian tegak lurus, itu sekarang ada namanya condong leleh, bentuk kemiringan. Nah, itu sudah menandakan di eranya bahwa dia sudah ibaratnya tertunduk ataupun dia sebuah bentuk penghormatan sebagai bentuk dia tawadhu. Nah, di posisi zaman dulu ini posisi sendal tikam itu ya tikam untuk menikam. Tapi di masa perubahan, misalnya di era Majapahit, di Kediri sudah berlalu, kemudian di era Majapahit itu lebih kepada makna-makna filosofi yang lebih kental lagi. Karena Majapahit pada waktu itu sudah menggunakan teknologi senjatanya menggunakan cekbang, namanya meriam. Jadi ini senjata kemudian sebagai pegangan pikukuh untuk dijadikan sebagai jimat. Keris betok sendiri dipercaya pada masa kerajaan Panjalu atau kerajaan Kadiri sekitar abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, para raja di kerajaan Panjalu memakai keris betok sebagai pertahanan diri. Berdasarkan informasi dari buku Saku Senapati Nusantara, bentuk keris betok cenderung lebar, serta memiliki condong leleh dengan sudut kemiringan tertentu. Ukurannya 60% lebih pendek dan tebal dari keris berkelok. Selain itu, keris betok umumnya menggunakan metuk yang dibuat langsung oleh para empu keris. Bentuk metuknya di bagian atas tebal, ke tengah sedikit tipis, dan di bagian bawah tebal lagi. Semakin tua usia keris betok, semakin memiliki bentuk sogokan yang semakin pendek. Nah ini yang perlu diwaspadai bahwa saat ini keris Tangguh Kediri atau keris betok ini sudah banyak juga diupdate, dibuat sebetulnya, tetapi tidak di Kediri. Sehingga kalau menyebutnya betok Kamardikan, betok Kamardikan itu artinya betok yang dibuat di era sekarang. Tapi orang selalu menganggap bahwa itu keris tua. Ya, keris tua itu dapurnya saja, tetapi kalau pembuatannya ya baru dan itu orang harus paham ini maka harus paham tentang ilmu metalurgi, tentang besi. Kalau ini benar tua, ini dituakan, sengaja dituakan, orang kan sama aja kelihatan masih muda kemudian di make up tampak tua, itu dituakan, aslinya kan muda. Sama keris pun juga begitu, di make up juga, sehingga orang akhirnya tertipu bahwa itu kerisnya keris tua, padahal itu muda baru yang dituakan ya. Pembuatan keris betok telah terbagi dua versi yang beredar di masyarakat. Yang pertama, dibuat sejak zaman kerajaan, dan ada juga yang dibuat setelah tahun 1945. Menurut pakar, keris betok yang dibuat pada tahun 1945 ke atas adalah keris tiruan yang menyerupai saja dari sisi bentuk. Yang sangat disayangkan, keris betok tiruan itu sudah banyak tersebar di masyarakat. Sementara, untuk mengenali lebih jauh keaslian keris betok itu, perlu keilmuan khusus yang disebut metalurgi. Mungkin Gus bisa kasih tahu nih tentang perawatan keris itu seperti apa? Jadi keris itu karena bahannya itu ada besi, baja, nikel, ada titanium, sebagian ada titanium, maka perawatannya harus lebih sering untuk dirawat. Sebetulnya kalau begini dulu, antara marangi ya, njamasi itu berbeda. Njamasi keris itu adalah posisi orang membersihkan dengan menggunakan air dari 7 sumber, kemudian ditambah dengan bunga. Marangi itu adalah proses di mana dia diputihkan, kemudian diwarangi dengan warangan arsenikum sebetulnya itu, sehingga keluar pamornya. Nah, proses ini tentu berbeda. Sebetulnya dari mana proses itu mulai muncul? Di era Majapahit tidak ada. Itu adalah penghormatan Sultan Agung kepada pusaka di bulan Asyura atau di bulan Muharram, karena pada waktu itu cucu Rasulullah Sayyidina Husain itu terbunuh di Padang Karbala, sehingga bulan Muharram itu
Sultan Agung memerintahkan untuk semua pusaka-pusaka dijamasi. Bukan diwarangi ya, dijamasi. Ya. Kalau untuk dijamasi kan berarti setiap suro nih. Suro. Oke, setiap suruan. Kalau yang diwarangi Warangi setiap saat. boleh ya berarti. Contohnya begini, keris itu kadang-kadang ada karat ya, maka perawatannya harus ada menggunakan misalnya cairan tertentu untuk menghilangkan karat. Kemudian diangin-anginkan, minimal itu 6 bulan sekali diangin-anginkan. Kemudian setelah kering, minyak untuk menghilangkan karat, kemudian disikat dengan sikat gigi itu. Kemudian setelah itu dibiarkan ditos, dimiring nih gitu. Iya. Kemudian setelah kering, kemudian baru diminyaki dengan minyak tertentu. Nah, minyak ini untuk minyak wangi, setidaknya jangan menggunakan minyak yang misalnya misik. Ini merusak. Harus ada campuran lain seperti parafin cair, minyak singer dan sebagainya, sehingga akan lebih tidak lengket nanti ke pusaka. Karena ketika lengket di dalam warangka, nanti itu mengakibatkan munculnya karat. Berarti minyak itu tidak bisa sembarangan juga ya? Dan sembarangan. Dalam melakukan pencucian keris, proses yang paling penting untuk dilakukan adalah proses mencuci dengan benar agar keris terawat dengan baik. Dalam proses tersebut, si empunya keris harus membaca doa sebelum proses dilakukan. Kalau mewarangi pusaka itu ada 3 tahap, Mas. Yang pertama, menghilangkan karat seperti ini. Ini pusaka atau keris ini karat seperti ini harus kita bersihkan dulu dari karat. Kalau bahannya itu dari bahan utama itu Mas, air kelapa. Air kelapa tapi sudah difermentasi. Kita tandun dulu 2 hari sampai 3 hari sampai mengeluarkan gas seperti ini. Ya, keluar kayak gitu tuh bisa kita untuk membersihkan pusaka atau keris atau tombak itu, dan hasilnya seperti ini nanti. Nah ini nanti kan ini karat teman, ini kan luntur kan. Nah ini kan karatnya, ini karat kelapa ini, dan nanti ini seperti ini putihnya nanti. Selanjutnya adalah proses mutih. Proses ini bertujuan agar keris bersih hingga berwarna putih seperti aluminium. Ini bertujuan agar ketika keris dimasukkan ke dalam air warangan akan terlihat pamornya atau kontur guratan yang terdapat di dalam keris itu sendiri. Yang terakhir adalah keris kemudian dicelupkan ke dalam air warangan sembari dipijat dan dioles secara perlahan agar air tersebut meresap ke dalam pori-pori keris. Setelahnya, keris akan diangkat dan diangin-anginkan sehingga pamor atau guratan keris itu muncul. Warangka atau sarung keris merupakan salah satu bagian penting di dalam keris yang memiliki beberapa fungsi tertentu. Secara garis besar, warangka memiliki 2 jenis, yaitu warangka ladrang dan warangka gayaman. Namun ada aturan sendiri dalam penggunaan bentuk warangka itu sendiri, meskipun tidak mutlak, yaitu warangka ladrang digunakan untuk upacara resmi seperti menghadap sang raja karena terdapat unsur penghormatan. Sedangkan warangka gayaman sendiri digunakan untuk keperluan harian saja, dikarenakan bentuknya yang praktis dan sederhana. Kenapa saya sebagai aparat negara juga ikut nguri-nguri budaya? Karena banyak framing, karena banyak image negatif yang diciptakan seolah-olah keris itu selalu dipandang klenik, atau barang yang menyekutukan Tuhan atau apa. Jadi semakin kita mempelajari warisan leluhur,
Di situ kita tahu makna filosofi dari sebuah peninggalan Tosan Aji. Jadi kalau kita melihat sebilah keris ini benar cuma sebilah besi. Cuma kalau kita melihat, mengamati, di situ ada sebuah keindahan yang tersembunyi, sebuah doa yang luar biasa, sebuah lelaku, sebuah bentuk pengharapan kepada Yang Maha Kuasa. Kita menjadi sumeleh, ayem nangati. Bukan karena keris ini ada jinnya atau bukan. Ayo sekali lagi, ayo anak muda kita belajar mencintai seni budaya kita. Ini seni budaya Nusantara wajib dan perlu kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apakah kita harus berguru ke manca untuk mempelajari warisan budaya kita sendiri? Jangan sampai kita jadi tamu di rumah kita sendiri. Marem nyawang seperti ini. Untuk bisa menjadi marem bagaimana? Pelajari makna filosofinya. Ada pamornya, itu doa dari sang empu dulu. Ada gonjolnya, ada peksinya dan lain-lain. Seperti itu. Iso nyawang marem. Perkenalkan, nama saya Mbak Desi, biasa dipanggil Mbak Debi kalau di dunia Tosan Aji. Alasan saya menyukai keris atau Tosan Aji, entah kenapa itu datang dari hati saya sendiri. Jadi kalau masalah untuk bisa dikatakan hobi, tapi kalau nggak dari hati kan kadang itu nggak bisa nyatu sama diri kita. Kalau saya sih kalau dibilang seperti kata-katanya kayak wis nyatu sih Mas. Jadi kayak ibaratnya kalau ini nggak ada aku kayak kurang gitu loh. Kayak pendamping ibaratnya kan seperti itu. Keris juga dipandang sebagai peninggalan budaya yang harus dijaga keberadaannya. Tidak heran jika saat ini keberadaan keris masih bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat ataupun tersimpan baik sebagai peninggalan budaya. Sudah saatnya Titi Wancine, generasi penerus bangsa, harus bangkit membangun jati diri dan bangsa yang besar ini. Karena keris mengandung banyak nilai-nilai falsafat dan ajaran moral yang luhur.